Terletak di antara Pulau Sumatera dan Malaysia serta Singapura, Selat Malaka sempat dinobatkan sebagai the most dangerous water in the world. Disinilah para perompak beraksi menyandera kapal-kapal yang melintas dan meminta tebusan yang tak sedikit. Salah satu insiden besar terjadi pada 11 Juni 2004, ketika kapal tanker milik PT Pertamina MT Pematang dibajak di Pulau Berhala oleh 5 orang bersenjata. Mereka menyandera awak kapal dan menuntut tebusan sebesar 2 miliar rupiah. Permintaan ini tidak serta-merta dituruti. Di balik drama penuh ketegangan ini, muncul sosok yang mengubah jalannya sejarah. Dialah Ahmad Taufikur Rahman, Komandan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Dengan kepemimpinan tangguhnya, ia memimpin operasi penyelamatan sandera yang penuh risiko. Hebatnya lagi, ia menggunakan kapal peninggalan Belanda yang telah puluhan tahun tak beroperasi. Sahabat Kompas.com, saat ini kita bersama dengan Laksdia Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman yang menjadi komandan kapal KRI Karel Satsuit Tubun yang melakukan operasi pembebasan tersebut. Bapak Ahmad Taufikur Rahman, Laksdia Purnawirawan ya Pak ya? Ya. Selamat datang Pak di Menara Kompas. Terima kasih Mas Dani. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Ya, sama-sama Bapak. Bisa diceritain nggak Pak, gimana prosesnya? Kenapa pada akhirnya Bapak dipilih untuk diberangkatkan dan seperti apa sih eksekusinya pada saat itu? Tahun 2004, itu saya komandan frigate Karel Satsuit Tubun, melakukan suatu tindakan yang mungkin itu juga pertama kali yang berhasil di dunia, pembebasan sandera di kapal, yaitu MT Pematang milik Pertamina dibajak di Selat Malaka. Nah, pelakunya diduga adalah dari Gerakan Aceh Merdeka. Dan kita tahu memang pada saat itu ada konflik kan di Aceh. Dan salah satu cara dia mencari dana itu turun ke laut, membajak. Sehingga dikatakan bahwa Selat Malaka ini selat yang paling berbahaya di dunia, ya, the most dangerous waters in the world. Disebut daerah hitam, gitu kan, sehingga asuransinya paling tinggi. Oke. Dan di satu sisi, karena itu perairan internasional, selat internasional, selat yang untuk perairan internasional, sehingga banyak berkepentingan untuk slot, ya, line of communication, slot, line of trade untuk perdagangan dan sebagainya. Nah, termasuk Amerika itu punya doktrin bahwa kalau slot dan slotnya terganggu, dia akan menggelar kekuatan ke sana. Gitu. Nah, salah satu Selat Malaka itu dijadikan sorotan dan ada semacam stigma gitu dibuat bahwa Indonesia tidak mampu melaksanakan itu. Nah, sehingga saya merasa terpanggil tuh komandan frigate itu, yang di mana frigate yang saya pimpin ini baru dihidupkan kembali setelah 10 tahun tidak aktif. Oke. Ya, jadi kapal itu buatan tahun 60-an, ya kan, dengan mesinnya mesin uap, sudah tidak efektif dan efisien. Karena satu hari itu dia perlu 90 ton bahan bakar. Wow. Jadi kalau 540 ton tangki itu hanya bisa 5 hari dia di laut. Endurance kurang, itu kan biaya mahal. Nah, terus kebijakan pemimpin saat itu, waktu itu kasalnya Pak Bernard Ken, merepowering. Jadi mengganti mesin uap itu menjadi mesin diesel. Nah, sehingga fuel consumption-nya jadi 12 ton. Oh, lebih Tangkinya hemat. tetap kan, jadi dia bisa 30 hari di laut. Nah, dengan non-stop. Nah, saya melihat situasi itu, saya menghadaplah ke Kepala Staf Armada bahwa dengan situasi ini Pak, kelihatannya kapal saya yang bisa melaksanakan tugas yang dibebankan pada Armada Barat, ya, karena kemampuan saya dan sebagainya itu. Akhirnya beliau menghadap sampai ke Mabesal, yang disetujui saya berangkat ke Aceh itu. Setelah disetujui itu, saya bergeraklah ke Selat Malaka. Nah, dalam perjalanan itu kita mencari dan sebenarnya dapatlah informasi
Waktu itu tanggal 11 Juni 2004. Saya berpatroli atau operasi di bawah kendali Dangus Purwabar waktu itu. Mendapat informasi ada tanker dibajak sama diduga gerakan Aceh Merdeka. Kemudian saya laksanakan pencarian. Itu jam 5 sore saya temukan. Jam 10 malam saya temukan. Saya yakinkan, saya kuasai geladak utama jam 11. Saya minta pasukan kan untuk membebaskan itu. Ternyata pasukan itu tidak ada. Nah ini kan momen ini tidak bisa kita nunggu-menunggu. Terus ada dua pilihan. Karena ini berbahaya bisa saya tarik pasukan saya ini. Tetapi tadi, tuh kan Indonesia tidak mampu kan. Nah itu delegitimasi negara asing masuk tuh. Betul. Nah saya ambil resiko. Saya tambah kekuatan yang tadinya satu tim menjadi 2 tim. Kemudian saya lebur menjadi tim pembebasan Sandera. Asalnya tim pemeriksa biasa tuh. Awalnya tim pemeriksa biasa. 7 orang. 7 orang. 7 orang, kemudian saya perkuat satu tim lagi jadi 14 orang. Saya lebur menjadi tim pembebasan Sandera. Ya. Okay. Jadi nanti ada tim serbunya, ada tim lindungnya, ada tim KAM, itu udah kita atur. Gitu ya. Nah kemudian kalau melihat itu Pak dan Mas Dani, saya sampai sekarang nggak akan lupa. Getaran jiwa, getaran hati. Karena pada saat saya pilih tuh, mereka angkat tangan minta dikirim. Saya bilang, loh, kalian akan menuju kematian. Tidak apa, komandan. Tidak apa. Kami siap, komandan. Wah itu, bagi seorang komandan itu luar biasa. Itu. Nah itu berkat latihan, kebersamaan dan sebagainya kan. Hanya saya pilih yang cukup istirahatnya. Oke. Nah, kirim. Nah, jam 11 itu, anak-anak tuh udah ingin menyerbu tuh. Jam 11 malam ya Pak? Jam 11 malam. Oke. Mau serbu sekarang. Jangan dulu, tunda dulu. Kamu laporkan situasi. Karena begini, saya mempertimbangkan 2 hal yang krusial nih. Satu, saat serbuan. Oke. Karena kalau kita terlambat, Sandera jadi korban. Tapi kalau terlalu cepat, pasukan kita yang akan jadi korban nih. Ya kan? Yang kedua, saya harus tahu siapa pemimpinnya. Karena kalau yang kita sikat yang bukan pemimpinnya, dia dengan mudah langsung diberondong habis tuh Sandera itu. Betul. Iya kan? Tapi kalau pemimpinnya pasti anak buahnya pasti panik kan? Nah itulah. Jadi selama itu dia laporan, terus anak buahnya itu sampai akhirnya saya bilang, oke, nanti saatnya serbuan itu ada. Saya perintahkan, kamu tembak dulu yang deskripsinya tadi. Dia kan udah bilang, yang orangnya tinggi, sering marah-marah, merintah-merintah, teriak-teriak. Deskripsi itu dari siapa Pak? Dan anak buah. Kan dia laporan, Pak, situasinya gini-gini, ini ada orang yang pakai kalung, pakai ini, dia mendeskripsikan itu. Oke. Nah, saya pikir dari semua itu, ini pasti pemimpinnya. Nah, jadi deskripsi yang dikasih itu, saya bilang, ini pemimpinnya. Kamu tembak itu duluan nanti. Sekarang nanti dulu. Saya belum tahu momennya nih. Momennya belum kan. Dia siaga kok gitu kan. Wah, bahaya gitu. Saya yang perhatikan adalah keselamatan Sandera. Nah, jam 1 malam Mas Dani, laporan, ujian komandan. Senjata mereka sebagian sudah disandarkan. Ditaruh. Ditaruh gitu kan. Sudah nyanyi-nyanyi, sudah ini. Wah, ini momen itu kan serbu gitu lah kira-kira begitu. Jadi berhasil dalam waktu singkat mati semua, hanya ada satu yang terpojok, itu dia bertahan sampai titik darah penghabisan gitu. Nah kemudian bala bantuan datang dari Yon Marhanlan jam 7 pagi. Jam 3 ini udah selesai. Nah itu penyisiran, udah aman, baru kita bawa ke Belawan. Nah ini juga saya pikir, saya baca literatur belum ada tuh yang bebaskan Sandera di kapal tuh. Belum ada tuh, saya lihat ya. Maya Guess Amerika tuh di Vietnam gagal. Aceh Laura juga saya pikir gagal. Nggak ada di dunia tuh. Baru pertama kali. Mungkin baru pertama itu. Pada saat itu di tahun 2004 ya? itu ya, 2004. Makanya selesai itu saya langsung dipanggil ke Jakarta itu. Panggil ke Jakarta. Wah di situ sudah, saya juga nggak tahu mungkin ada kegiatan ya. Saya Letnan Kolonel, bintang 1 sampai bintang 4 tuh hadir di situ. Ya, dipimpin Kasal Pak Bernard kan. Kamu jelaskan itu. Ya saya jelaskan apa adanya kan. Saya tidak mengurangi, tidak menambahi dan juga bukan untuk cari nama, tapi ini faktanya begini. Gitu. Oh dari situ
komandan kapal selam tuh teriak, kamu tuh gila. Gitu. Ya saya ambil mic, ya Pak kalau nggak gila nggak menangan ya. Nah disitulah saya dikatakan komandan gila tuh gitu. Tapi kan anak buahnya nggak ada yang berani bilang bapak komandan gila kan. Kolonel gila gitu. Dan kebetulan ya Mas Dani, setelah saya ini kan, ternyata keberhasilan itu 100%. Apa tolok ukurnya? Karena 36 orang sandera itu bisa saya bebaskan tanpa cedera itu. Ini satu aja mati jadi rame ini kan, tidak profesional loh ini, wah dituntut juga macam-macam kan, sok-sokan lah gitu kira-kira. Terus semua penyenderanya bisa dilumpuhkan, mati semua itu. Malah korban pertama itu yang tadinya komandannya itu, ujung laras dengan kepala itu 1,5 meter tuh. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Emang itu kan di dalam ruangan kan. Itu komandan apa namanya pemimpin pembajaknya tuh nggak tahu pergerakan. Enggak. Ya itu tadi kita kan silent gitu kan. Laporannya bisik-bisik kok. Nah itu bisa apa jadi sandera 36 dibebaskan tanpa cedera. Semua penyenderanya bisa dilumpuhkan, mati semua. Senjatanya amunisi kita rebut. Kapal dikuasai kembali, tidak ada korban jiwa dari pihak penyerbu. Ya 3 orang prajurit saya kena tembak, tapi nggak fatal gitu kan. Kita mau dalamin sedikit Pak, karena kita ngobrol tentang MT Pematang. Pematang ya. Ini kan tadi kan Bapak bilang dapat deskripsi dari anak buah. Ya anak buah. Nah, kabarnya ada satu ABK yang berhasil diamankan dulu, terus memberikan gambaran. Betul itu. Jadi gini, inilah makanya saya bilang kalau kita ikhlas, insya Allah berkah. Oke. Ya, kalau kita punya motivasi lain, pasti kontraproduktif. Apa mau cari nama ini saya usahakan selalu ikhlas dalam bekerja. Saya tidak pernah berpikir untuk macam-macam, hanya saya melaksanakan tugas. Karena tugas tentara itu melaksanakan dan menangkan pertempuran. Nggak ada lebih. Nah, karena saya ikhlas, Allah memberikan itu. Jadi yang saya bebaskan pertama kali itu adalah KKM-nya, Mas Dani. KKM itu apa, Pak? Kepala Kamar Mesin. Okay. Nah, kalau di kapal itu kepala kamar mesin itu yang paling menguasai denah kapal, gambaran kapal. Langsung saya bilang, bawa ke sini, gitu kan. Bawa ke sini, itu sekira masih jam 10:30 tuh. Jam 10:30 malam tuh. Bawa ke sini. Nah, suruh gambar. Jadi kan denahnya, pintu di mana, tingkapnya di mana, tangganya di mana. Dari situlah saya mengendalikan pertempuran. Kan itu bukan kapal kita, saya juga nggak tahu gitu kan. Dari situlah kita bisa. Bayangkan kalau yang saya bilang pertama juru masak, Pak, Mas Ade. Dia nggak bisa ceritain. Nah inilah salah satu berkah gitu kan. Bukan saya ngatur, saya juga nggak, nanti tarik KKM-nya, enggak. Hanya kebetulan begitu yang saya bebaskan pertama kali, anak-anak ya yang di kapal itu, Pak ini KKM-nya, bawa sini. Nah, itu. Lillahi ta'ala. Itu pas membebaskan KKM itu memang dia posisinya tidak disandera? Tidak disandera, dia bisa lolos. Itu dia, bisa lolos berarti dia melarikan diri dari penyandera ya? Iya, jadi mungkin pada saat disergap itu dia tidak di situ. Jadi dia bisa memisahkan diri. Dia ada di haluan itu waktu itu. Dia ini orang yang ngontak pertama kali kan? Bukan. Kalau yang ngontak itu orang komunikasi. Orang komunikasi. Dia bisa. Di kapal-kapal itu kan banyak lulusan dari sekolah pelayaran dan sebagainya. Dan ada sebagian lulusan itu masuk Wamil di Angkatan Laut. Nah ini kan terhubungan personal ada nih. Yeah. Nah dia menghubungi temannya itu yang jadi perwira Angkatan Laut. Diteruskan ke Gus Pula. Tadi kan sih Gus Pula. Gus Pula ke saya karena saya ada di lapangan. Gitu. Ya, itu juga di luar rencana dan juga pengaturan kita kan. Itu tadi berkah tadi. Oke, dari KKM itu informasi yang didapat selain denah kapal apa sih? Saya yakin kan ada berapa orang yang menyandera, ya kan? Berapa orang anggotamu di sana, ya kan? Kondisinya seperti apa? Kan mungkin secara psikologis apa ketakutan atau apa, seperti gitulah kira-kira. Pas mereka yang disandera itu posisinya di mana itu? Di kapal, di ruangan. Oh, di dalam satu ruangan ya? Satu ruangan, semacam apa long room itu. Ruang makan lah, itu lebih luas kan dibanding kamar-kamar kan. Jadi dikumpulkan di situ. Jadi mudah kan pengawasannya. Berapa orang, Pak? 36. 36 di sana ya.
Berarti itu termasuk KKM tadi ya? Ya termasuk KKM, tapi udah dibebaskan duluan Ya. KKM-nya gitu. Nah ini menarik nih. Pas kan tadi kan Bapak bilang ada tim bantuan tadi ya? Oh yang ya, itu. setelah jam 7 itu. Jam 7. Ya. Itu kenapa Bapak memutuskan tidak menunggu? Tadi mengontak Ya, bantuan kita kan? minta bantuan Nah, kapal. Itu kenapa nggak memutus untuk menunggu dulu? Tadi saya bilang, Mas, dua hal penting. Siapa pemimpinnya? Kapan serbuan? Oke. Nah, kalau terlambat, jam 7, sandera mungkin sudah dihabis itu. Iya kan? Nah, kalau saya terlalu awal, tadi jam 11 maju, mungkin korban di Pisaksa banyak. Dia kan sedang siaga. Iya. Ya kan? Nah, momen itu muncul jam 1 malam itu. Ya, nggak ada alasan bagi komandan masuk gitu. Gitu. Jadi itu pertimbangan taktis aja. Jadi kapan saat serbuan dan kemudian siapa pemimpinnya. Dua-dua ini sudah saya ketahui kan. Pemimpinnya yang ini, muncullah momen itu, dia sudah lengah, nah kita masuk. Tadi ada 5 orang pembajak ya Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan kondisi pada saat Bapak menyerbu? Itu bentuk perlawanannya seperti apa gitu? Wah, itu kalau boleh saya bilang ya, kita nembak 1 butir, dia 15 butir. Wah. Oh, iya. Mereka kan sebetulnya tidak terlatih. Oh, Lah, obat untuk ngasal gitu. Main berondong aja. Jadi anak buah saya bertempur tuh 1 magasen udah habis. Presisi. Makanya tadi saya bilang kan kadang-kadang Pak Taufik ini nekat apa berani nih? Nah, gitu kan. Jadi sebetulnya gini, nekat dengan berani itu tipis. Penakut dengan hati-hati itu tipis juga. Nah, di mana bedanya? Bedanya adalah bagaimana kita memanage resiko. Kalau kita mampu memanage resiko dan masuk, nah itu berani. Tapi bisa memanage resiko tidak masuk, penakut itu. Iya kan? Iya. Jadi ya. Kalau kita bisa memanage risiko dan masuk, kita berani. Kalau kita tidak bisa memanage risiko dan masuk, itu penakut. Nekat ya. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan situasi atau resiko, tidak masuk itu hati-hati. Kan tuh nanti dulu kita lihat situasi gitu ya. Tetapi kalau kita mampu mengendalikan mengendalikan resiko, tapi kita tidak masuk, nah itu penakut. Tipis kok. Nah, salah satunya kenapa saya masuk, saya bilang kepada anak hakim, kita lebih terlatih dari mereka. Dan mereka kapan pendidikan dasar militer? Ya nggak ada, dapat senjata langsung darurat gitu kan. Mentalnya bukan mental prajurit. Ya kan? Kemudian dukungan. Mereka kan terkurung hanya 5 orang tuh. Saya kan ada 1 kapal nih. Saya bisa minta, kalau perlu saya bom juga kan bisa gitu kan. Bisa. Jadi perhitungannya adalah kita lebih terlatih dan kita lebih kuat. Dan saya mampu memanage resiko itu, makanya saya masuk. Oke, tadi kan 1 orang dieksekusi dari jarak 1,5 meter. 4 orang yang lain gimana Pak? Iya, paling jauh 5 meter kan. Bukan, pertempurannya itu gimana? Apakah mereka menjadi korban semuanya atau gimana? Iya, jadi gini, yang pertama itu kan mereka belum tahu kalau ada kita kan. Oke. Makanya saya bilang, tembak dulu pemimpinnya. Nah, begitu tembak dari tingkap dari atas ya, sikat itu 1,5 meter, buas, langsung tewas. Ini kan panik nih. 4 orang dari panik. 4 orang panik kan. Jadi dia tidak ke sandera tuh. Dia bisa menyelamatkan diri. Makanya kalau yang saya tembak bukan pemimpinnya, dia langsung diberondong tuh anak buah itu. Makanya kenapa tadi saya bilang saya harus tahu pemimpinnya itu. Nah, begitu dia panik, dia lari kan. Mau menyelamatkan dia tuh mau kabur tuh. Anak buah saya kan sudah di sini. Kan saya udah tahu tingkapnya. Jaga di sini, jaga di. Jadi begitu keluar langsung nggak jedor aja. Oke. Tapi sebelum itu mereka main membabi buta. Jadi anak buah saya tetap aja jadi sebelum keluar tuh dia misalnya pintu itu memberondong itu ya, kita tunggu aja. Nah, begitu dia keluar sikat. 4-4-nya mati, Pak? 5. 5 Tapi mati. Gini. Ya disebut malu juga enggak ya, karena memang kondisi kita. Jadi senjatanya itu lebih modernnya daripada punya saya. Oh ya? Di kapal itu kan AK-47 tuh. Senjata tua dong ya? Senjata tua. Lah dia AK-556, AK-74, lebih baru kan, beda 30 tahun tuh produksinya. Nah, jadi
yang 3 ini udah mati, yang 2 ini sempat lari. 2 lari, oke. Lalu keluar. Nah, yang jaga di sini peluru, senjatanya macet. Senjata tua ya kan, macet, cetuk gitu kan ya kan. Nah, ini sempat lari nih, tapi temennya kan ada di belakang nih, diberondong. Oh, Nah, diberondong karena udah mepet. Nah, dia nabrak pagar kapal itu, langsung jatuh ke laut dua-duanya. Jadi makanya mayatnya hanya ada 3, senjata ada 3, karena yang 2 nyemplung. Tapi kalau misalnya nggak macet, 5-5-nya di situ. Gitu. Nah, itu kondisi kita memang, kita ya kapalnya juga tua ya, senjatanya juga tua lah. Kalau sekarang sudah saya ganti. Waktu saya Wakasal, senjata di kapal sudah saya ganti semua. Dulu ada yang baru, dengan model M4 karbin. Nggak pakai punya Pindad, Pak? Pindad belum buat waktu itu. Oh, belum buat. Belum buat. Waktu saya, sekarang kan baru mau nih, belum ada yang beli. Nah, itu pun, ya, nah ini kembali, kalau kita udah terbiasa tuh ada aja ide-ide. Ternyata M16 itu banyak di gudang itu. Tapi nggak cocok. Maka saya modifikasi menjadi M4. Gitu lah ceritanya. Oh, itu saya disebut gila lagi. Ini pelaut kok kelakuannya. Saya punya pengalaman sulit nih bertempur pakai ini. Nah, begitu saya minta juga atasan untuk apa? Kan? Susah kan? Nah, begitu saya Asrena, saya Wakasal, saya udah punya kebijakan kan? Udah kita buatkan ini. Ya, dia kemarin saya modifikasi 4.000 sampai 5.000 pucuk lah. Nah, itu saya distribusin ke kapal. Jadi yang lama udah ditarik. Jadi kapal anak gua udah lebih gaya lah. Bakamla itu saya belikan malah yang baru tuh. Dulu Bakamla nggak punya senjata tuh. Nah, kita belikan juga. Baru. Tadi kan 2 lari ke nyemplung tadi. Ya. Tapi udah tembak tuh. Kena ya. Yang 2 lagi itu katanya salah satu ada yang sempat terpojok, Pak. Iya, itu mati di situ. Mati. Jadi ya itulah karena dia ideologi gitu ya. Jadi begitu udah tangan kanannya udah ketembak tuh udah patah tuh, dia tersandar terpojok di tumpukan tros tali itu. Jadi senjatanya nyender di situ, pelatuk tangan kiri masih dinarik pelatuk, jedar. Terus saya bilang itu diteriaki lah, menyerah saja, nanti kita akan obati, kita akan urus, toh kalian juga masih saudara kita. Tapi nggak mau. Sampai akhirnya ya nggak ada tembakan lagi, langsung mati, kehabisan darah. Makanya saya bilang, lah inilah, sampai titik darah penghabisan, ya itu contohnya. Dia nggak mau menyerah. Nah, itulah militansi. Karena ada ideologi ya, Pak, pertempurannya. Ya, itu. Kalau dari pihak penyandera, Pak, itu mereka tidak ada tuntutan sama sekali. Belum sempat kan, karena begitu membajak itu saya datang gitu. Belum sempat. Tapi biasanya mereka nyari dana dari situ. Nah, itu belum sempat karena dia masih ngumpul ini, dia nggak tahu kalau saya udah di situ kan. Jadi belum sempat ngomong kemana-mana, udah kita sikat dulu. Nah, kalau sekarang Bapak ngelihatnya situasi di Selat Malaka itu apakah masih sama? Banyak perompakan gitu. Ya tadi saya bilang gini, ini mungkin berlanjut agak loncat dulu nih, gitu kan? Ya. Setelah saya jadi komandan frigate, kemudian saya tur of duty lagi, tuh saya di Danguspula ke Somalia. Nah, kemudian kan saya jadi Panglima Armada Barat, ya. Nah, waktu Panglima Armada Barat tuh tahun 2015 saya terima komando itu. Ya kan kita cek situasi dan sebagainya, ternyata sama daerah hitam itu. Dan waktu itu saya laporan itu kejadian itu 170-an kali 1 tahun itu. Tahun 2015. Waktu saya ini, berarti sebelum-sebelumnya seperti itu kan, termasuk waktu saya di KST itu kan daerah ini. Nah, kemudian saya langsung in charge jadi Panglima, kan seluruh wilayah kan, saya pelajari. Dan ternyata itu masih tetap sama gitu. Kondisi masih sama. Sama waktu itu ya. Nah, ini saya panggil para perwira staf saya, kemudian kita berdiskusi, saya rubah desain operasinya, saya rubah sarana struktur kendalinya dan sebagainya. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu selesai. Nggak ada lagi kejadian dan 0
Dan ini saya gunakan orchestrating juga. Jadi ada 3 pilar yang saya mainkan itu. Satu, operasinya sendiri, saya pimpin langsung. Saya tidak delegasikan, karena keputusan harus cepat gitu. Kemudian saya mainkan sisi hukumnya. Jadi yang kita tangkepi langsung diproses hukum, masukin penjara semua. Nah, kemudian saya mainkan media. Kebetulan saya bisa bekerja dengan media internasional. Saya waktu itu yang media dalam negeri ya, tapi yang luar nih yang bisa dia. Saya dengan CNN dan Al Jazeera. Jadi tiap minggu dia ke tempat saya tuh. Nah, itu saya sampaikan bahwa tidak ada pembajakan, tidak ada perompakan. Dia ngeyel kan. Nah, saya buktikan hasil operasi ini kan. Kamu percaya itu pembajakan? Enggak, Pak. Ya itu ibarat begini, saya bilang. Ada mobil sekolah, kemudian ada orang datang, kemudian ditodong supirnya, terus dibawa kendali dia pergi kemana? Itu apa? Itu hijacking, Pak. Nah, sama dengan piracy kan. Nah, kalau ini bus sekolah, ada orang masuk, ngambil tas sekolah anak-anak, terus turun lagi. Wah, bandit, Pak, itu. Oh iya, Pak. Jadi, kalau di Selat Malaka kan gitu, tidak menguasai, dia turun lagi. Wah, berarti si bandit, masih bandit. Jadi paham. Jadi akhirnya saya masih ingat tuh Al Jazeera itu bilang, buat dokumennya sendiri itu. Dia minta izin ke saya ajak ke Natuna dan ke Selat Malaka gitu. Akhirnya dia bilang, kesimpulannya, ternyata Selat Malaka tidak seperti yang dibayangkan. Bukan pembajak. Bukan pembajak. Tapi bandit ya. Si bandit gitu lah. Itu juga saya buktikan dengan hasil operasi dulu. Walaupun sebetulnya sudah saya bantah dari awal. Namanya piracy itu di perairan internasional. Oh ya. Itu salah satu klausulnya. Nah, ini kan perairan saya. Bukan perairan internasional gitu. Hanya digunakan untuk pelayaran internasional, tapi selatnya saya kan saya bilang. Katanya nggak ada pasukan khusus tuh, Pak, yang menyerbu. Iya, betul, nggak ada. Betul ya? Jadi pasukannya anak buah saya yang tadi saya latih itu. Ya, yang saya latih. Jadi saya udah melihat dan membentuk kemampuan bertempur anak-anak ini sama. Karena saya begini, kalau kita melakukan kegiatan itu, saya tidak mungkin mengambil anak-anak senjata. Anak-anak radar, kan saya harus mengendalikan kapal. Harus menembakkan kapal senjata juga pakai ini kan. Yang paling nganggur siapa? Orang-orang logistik. Betul. Jadi eksekutornya kemarin itu juru masak tuh. Juru koki. masak koki. Yang nembak pimpinannya? Iya, juru masak itu. Yang tim serbu itu. Ada juga orang kom. Pokoknya orang-orang yang bukan terkait dengan persenjataan. Karena saya gunakan untuk mengawaki kapal. Karena pada saat pertempuran itu pun waktu kita terdesak, saya tembakan pakai 20 mili itu. Iya. Karena ada sempat dia lari ke atas, anak buah saya di bawah, diborong dari atas, anak saya buah saya nggak bisa, nah saya putuskan saya tembak dari kapal di atasnya itu. Itu kenapa? Memang sengaja atau memberikan efek apa gitu mungkin? Ya untuk mengusir mereka dari posisi yang menguntungkan itu. Kan anak buah saya di bawah nih, gitu. Nah kalau ditembak dari sini, anak buah saya yang sulit. Iya. Nah kita sikat dari luar kan, dari kapal. Makanya kenapa orang senjata, orang radar tidak saya gerakan. Nah kalau sedang situasi itu yang paling kosong itu orang logistik. Dia sedang tidak masak, dia sedang mungkin hanya menyiapkan untuk makan besok dan sebagainya. Gitu kan. Tadi beneran di luar ekspektasi ada koki, eksekusi aja itu saya udah di luar pemikiran saya gitu loh. Ya, hebat banget itu. Situasi di kapal tuh begitu. Karena begini, Mas Dani ya, perang di darat, ya, bisa sembunyi, bisa berlindung. Perang di udara bisa kabur, perang di laut, mau kemana? Iya. Ini satu medan tempur sama, garis tempur sama. Ya komandan di situ, anak buah di situ kan. Nah ini harus kita bangun, strong bond itu kita bangun. Pertanyaan saya satu Pak, kok nekat sih Pak? Menyiapkan orang yang tidak melaksanakan tugas sehari-harinya bukan untuk, mohon maaf ya, untuk eksekutor, tapi dia akhirnya menjadi petugas eksekusi itu. Tadi saya bilang bahwa saya melatih mereka itu menjadi standar yang sama, apapun korupsinya. Karena saya bilang tugas tentara itu satu, melaksanakan dan memenangkan pertempuran. Itu nggak disebut korupsnya kok. Ya pokoknya kamu jadi tentara ya bertempur. Ya memang nanti ada bagian-bagiannya kan, masak. Tapi kalau udah bertempur nggak ada alasan. Kita latihannya sama kok, di pendidikan dasar sama, tapi perkembangannya yang berbeda. Nah ini saya samakan
Dan memang saya juga, dulu saya pernah punya pengalaman waktu masih kapten itu, anak buah saya tuh ragu-ragu nembak orang itu. Itu hal yang wajar gitu kan. Nah, pengalaman itu saya tekankan di situ jauh sebelumnya. Jadi kalau nanti kamu berhadapan dengan situasi ini, ingat, saya bilang, pegang. Kamu tidak menembak orang. Nah, itu saya tekankan dulu. Kamu nembak sasaran militer, itu musuh negara. Itu yang saya tanamkan. Doktrinnya itu Doktrinnya itu. Kalau nggak nembak orang, pikiran nembak orang kan dia bisa trauma kan. Betul. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang trauma. Walaupun itu jarak 1,5 meter gitu. Tadi menarik yang Bapak ceritakan bahwa waktu Bapak minta untuk menyerbu terus mereka angkat tangan. Iya. Nah itu, saya pengen tahu bonding apa yang Bapak tanamkan mereka sehingga mereka tuh loyal dengan Bapak melakukan tugas-tugas yang bukan tugas mereka. Gitu. Jadi sederhana, Mas Dani ya. Saya selalu mengatakan bahwa ketaatan itu bisa diperintahkan. Tapi kesetiaan harus direbut oleh atasan. Nah, merebut apa seni nih? Seninya komandan bagaimana gitu kan. Nah, salah satunya kan saya membentuk tim, kemudian kita bangun kebersamaan, ya, senasib, sepenanggungan itu, sehingga menjadi satu tim yang solid. Karena di tentara itu nggak ada orang pinter, nggak ada orang hebat. Yang adalah tim yang tangguh. Nah, yang tim yang tangguh itu adalah di mana satu kondisi anak buah percaya pada komandannya akan dibawa menuju ke kemenangan. Dan komandan percaya bahwa perintahnya akan dilaksanakan oleh anak buah. Ini contoh sederhana gini, Mas Dani. Waktu tadi saya sampaikan bahwa kapal ini sudah 10 tahun tidak jalan, kemudian kita ganti mesinnya, repowering tadi, itu ada satu kondisi, saya ingat itu bulan puasa itu, tahun 2003 itu. Kapal itu dibuka semua untuk mengeluarkan mesin. Artinya kan nggak ada aliran listrik, nggak ada AC, ya kan? Kemudian bulan puasa, kemudian di luar sunblast. Sunblast itu tekanan kuat, pasir disemprotkan ke badan kapal untuk mengelupaskan cat. Jadi di luar berdebu kan? Di luar berdebu. Jadi kita di dalam kepanasan, di luar kena debu. Kondisi itu kurang lebih 3 minggu tuh. Nah, melihat seperti itu, galangan kapal dengan PT yang ditunjuk itu ngadep saya. Komandan, situasi seperti ini, komandan sudah disediakan hotel. Sambil menunggu ini selesai. Saya bilang, berapa kamar? 1 kamar, Pak. Lah, kok 1 kamar? Anak buah saya ikut ke Jakarta itu 80 orang. Saya minta 80 kamar. Wah, dia bilang, wah enggak ada Pak, mungkin bangkrut juga. Jadi itu pun mungkin untuk satu komandan aja sebenarnya di luar kontrak tuh. Kan? Hanya dia ngelihat kasihan mungkinnya komandannya kepanasan gitu kan. Saya bilang enggak bisa. Kalau saya di hotel, anak buah saya di hotel. Kebersamaan. Iya, kalau anak buah saya di hutan, saya di hutan. Nah sekarang anak buah saya kepanasan. Ya saya di sini. Jadi sehari-hari 3 minggu itu kan celana pendek aja. Jadi mereka ngelihat, komandannya seperti itu muncul. Jadi itu tidak bisa serta-merta, itu ada satu proses. Dan saya selalu berada di tengah-tengah mereka. Lari, berenang, latihan nembak, halang rintang, saya ada di tengah-tengah mereka. KRI Karel Satsuitubun, frigate berpeluru kendali 356. Sama dengan 60 ya Pak, bener? Itu Belanda 60-an, iya 60-an. Kalau nggak salah KS itu yang paling muda tuh 66 kalau nggak salah. Kalau yang tua itu selama terjadi tuh 61, 62. Itu yang paling muda. Itu ke Indonesia berarti udah 40 tahunan ya Pak pas kejadian Bapak kalau melaksanakan operasi militer tempur kan. Nah, itu kapal itu juga yang jenis itu yang saya bawa ke Somalia kan itu juga. Oh itu juga? Sama. Hanya namanya yang sejenis Halim Perdana Kusuma. Oh lebih dengan Yowa Sudarso. Enggak sama itu. Sama ya? Satu tipe. Jadi yang pertama kita hidupkan itu Karel Satsuitubun, itu saya komandannya di situ. Kemudian hidupan yang lain saya dansatnya. Saya membawai semua itu waktu dihidupkan itu. Jadi saya menguasai betul kapal itu. Nggak, itu makanya saya heran itu kan kapal tua. Ada nggak selama proses pembebasan tadi tuh pembajak itu?
kendala gitu yang dihadapi Bapak gitu? Ya syukur alhamdulillah nggak ada. Ya karena keikhlasan tadi kalau menurut saya. Jadi berkah. Tapi kalau kita punya motivasi biasanya kontraproduktif. Ada macam-macam. Ini karena ikhlas ya lancar-lancar aja. Oke. Pak, ini kan tadi kan Bapak kan sempat juga melatih anak buah Bapak. Itu kan keberhasilan operasi pembebasan Sandra itu ada peran komandan yang besar itu dalam memberikan pelatihan yang di luar kebiasaan juga. Apakah ini menjadi benchmark ke depannya bagi TNI AL untuk memberikan bagi komandan kapal memberikan pelatihan ke prajuritnya? Seharusnya begitu. Makanya kemudian kita ada yang dinamakan VBSS. Ya kan? Di Taltai setiap kapal tuh punya tim itu. Untuk melakukan VBSS, Visit Board, Secure and Seizure. Jadi penguasaan, pengamanan, boarding di kapal itu. Sebelumnya belum ada ya, Pak? Belum ada sebelumnya. Dia hanya tim pemeriksa biasa aja, meriksa untuk kapal ikan dan sebagainya. Iya. Itu udah lumrah. Yang ini belum pernah. Dan makanya mungkin ya, saya juga nggak tahu. Dulu kita nggak pernah kenal VBSS tuh sebelum itu. Itu kalau nggak salah mulai 2008 ada VBSS tuh. Saya melakukan 2004. 2006 saya komandan Satkor itu workshop di Kuala Lumpur. Nah, itu ada yang mimpin yang menginisiasikan Amerika. Dan saya sampaikan ini, pertanyaan dia, Bapak sukanya dari mana? Anak buah saya. Muncullah kemudian VBSS. Wah, jangan-jangan niru gua nih. Karena saya 2004 kan. Lalu dia 2008, 4 tahun kemudian setelah saya bicara di Kuala Lumpur. Ada VBSS. Kok harus nunggu ada pembicaraan dulu kan? Itu kan Bapak tadi kan sudah cerita ke Kasal ya. Setelah itu, kenapa nggak langsung dieksekusi hal yang sama? Oh enggak, kalau di kita sudah. Oh sudah. Kan saya ada Dansat kan. Itu namanya saya masih Rik Purla itu. Tim pemeriksa dan pertempuran laut. Itu zaman saya sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Terus saya paparan di Kuala Lumpur itu 2008 Amerika memperkenalkan VBSS. Jadi baru mereka 2008. Nah, gua udah 2004 kok, saya bilang. Saya pikir jangan-jangan itu kan. Dia niru gua juga deh. Tapi mereka nggak ada yang datang ke Indonesia gitu untuk. Oh, kalau mereka biasanya Athannya datang. Seperti misalnya nanti ya pada saat pulang dari Somalia itu Athannya datang. Bapak gimana gini-gini. Mereka belajar dari siapa aja. Kalau kita kan kadang suka mereka nggak belajar dari siapa saja. Ada cross training, ada diskusi, ada saya diundang itu kan, ya itu pembelajaran. Sampai saya ke Bakamla saja diundang oleh Office Naval Intelligence itu ke markasnya, dan itu diskusi aja. Nah, itu. Jadi mereka belajar terus, mengembangkan terus. Oke, sahabat Kompas.com, ini menarik ceritanya terkait pembebasan kapal MT Pematang. Nanti kita akan bahas lagi yang lain, yaitu terkait pembebasan kapal di Somalia. Masih tetap dengan Pak Taufik. Tunggu ceritanya.